Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua ya. Kita lanjutkan ya pembahasan soal-soal matematika dasar untuk persiapan menghadapi SIMAK UI tahun ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di soal nomor 6 ya. Coba kita langsung bahas. Ya, di sini soalnya 11 buah bilangan membentuk deret aritmetika dan mempunyai jumlah 187. Jika pada setiap dua suku yang berurutan, pada deret tersebut disisipkan rata-rata dari dua suku yang berurutan tersebut. Maka jumlah deret yang baru di sini adalah berapa? Nah, coba kita tulis dulu ya apa yang diketahui. Nah, di sini kan yang pertama diketahui adalah jumlah deret awalnya itu adalah 187. Kemudian banyaknya suku adalah 11. Nah, sekarang karena ini banyaknya sukunya ya, berjumlah ganjil, maka kita bisa mendapatkan suku tengahnya ya. Suku tengah itu rumusnya langsung kita bagi. 187 dibagi dengan 11 itu kita peroleh 17 ya. Nah, coba yang terakhir di sini, apa sih maksudnya ini? Setiap dua suku yang berurutan disisipkan rata-rata dari dua suku yang berurutan tersebut. Nah, misalkan begini ya, katakanlah deretnya itu atau barisannya adalah U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai U11 karena ada 11 suku. Nah, diantaranya di sini U1 dengan U2 itu disisipkan satu bilangan ya, yang diperoleh dari rata-rata dua bilangan ini. Ya, misalkan A itu adalah U1 tambah U2 per 2, rata-ratanya kan. Nah, diantaranya U1 dengan U2 itu kita sisipkan A. Jadi U1, kemudian ada bilangan baru A, terus U2. Ini U2 dengan U3 disisipkan lagi satu bilangan. Ya, caranya U2 tambah U3 per 2. Ya, misalkan B. Dan seterusnya, U3 ini C, U4 dan sampai U11 ya. Di antaranya U10 dengan U11 itu ada bilangan baru ya. Nah, berarti sekarang di sini ada berapa N-nya atau berapa banyaknya suku sekarang? Awalnya kan 11, kemudian disisipkan 10 bilangan ya, berarti 21 bilangan sekarang. Nah, cara silumannya untuk mendapatkan jumlah deret yang baru adalah ya, ini katakanlah SN ya, SN yang baru ini banyaknya suku 21 dikali dengan suku tengah 17. Coba kita hitung. 21 kali 17 berarti ini 7. 2 kali 7 14, kemudian ini 1, ini 2, dapatnya 357. Ya, jadi inilah jumlah deret yang sekarang setelah disisipkan bilangan yang diperoleh dari rata-rata dua suku yang berurutan. 357C. Ya, semoga saja paham ya teman-teman semua. Kalau misalkan masih bingung, bisa ditanyakan di bagian komentar di bawah video ini. Kita lanjut ke soal nomor 7. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, soal nomor 7 ini soal bonus ya, matriks. Kalau soal matriks itu pasti teman-teman semua, kita yakin teman-teman semua bisa kerja dengan mudah ya, dan benar tentunya. Nah, diketahui matriks A ini ordonya, elemennya A-3 1D. Jika A sama dengan A inverse, maka nilai dari A kurang D adalah berapa? Mungkin teman-teman semua kalau kerja ini, ya di sini di ruas kiri adalah matriks A, kemudian di ruas kanan adalah inverse dari matriks ini. Boleh, silakan ya teman-teman. Nah, boleh juga pakai cara seperti ini ya. Ini kan A inverse itu kan bisa ditulis 1 per A ya. 1 ini bukan satu biasa, tapi ini adalah matriks identitas yang ordonya adalah ordonya lagi. Elemennya adalah 1001. Nah, ini kalau kita kali ke atas berarti A dikali A itu A kuadrat ya, atau A dikali dengan I sama dengan ini identitas gitu ya. Nah, A-nya kan anggotanya adalah A-3 1D. Ini A-3 1D. Ya, ini matriks identitas elemennya 1001. Nah, sekarang tinggal kita obok-obok ini ya. Perkalian matriks berarti A dikali A kuadrat ditambah dengan min 3 dikali 1 min 3. Kemudian pindah ke kolom yang di kanan. A dikali min 3 min 3A
ditambah dengan min 3 dikali D berarti min 3D. Pindah baris di bawah, 1 dikali AA ditambah dengan D dikali 1D. Ini 1 dikali min 3 ditambah dengan D dikali D kuadrat. Ya, bisa paham sampai di sini ya. Ini perkalian matriks biasa. Nah, sekarang tinggal kita pasangkan ruas kiri dengan ruas kanan. Kita boleh ambil yang mudah saja dihitung ya. Misalkan ini A kuadrat tambah min 3 dengan 1. Baik, coba kita ganti cinta dulu. Jadi A kuadrat ini dikurang 3 sama dengan 1 ya. Ini pasangannya dengan yang di sini. Dari sini kita peroleh A kuadrat sama dengan 1 ditambah 3, 4. Berarti kalau pangkat 2 pindah ruas jadi plus minus akar 4 atau 2. Nah, di sini ada 2 nilai A, yaitu 2 dengan minus 2. Nah, sekarang kita cari nilai D-nya lagi. Untuk cari nilai D bebas saja ya. Misalkan yang ini A tambah D dengan 0. Ya, A tambah D sama dengan 0. Atau ya, A sama dengan minus D. Atau D sama dengan minus A ya. Ini bebas saja teman-teman. Ya, boleh langsung diganti A-nya di sini dengan 2 ya. Untuk A sama dengan 2 berarti di sini 2 tambah D sama dengan 0, kita peroleh D sama dengan minus 2. Terus kalau misalkan untuk A sama dengan min 2, kita masukkan di sini. Min 2 tambah D sama dengan 0, berarti D sama dengan 2. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. Kalau misalkan, ya bukan dijumlah, dikurang. 2 dengan min 2. Kalau 2 dikurangi dengan min 2, dapatnya 4. Terus kalau misalkan min 2 dengan 2, ini min 2 dikurang 2 dapatnya minus 4. Iya, dua-duanya bisa benar, tapi yang ada di sini adalah 4 error. Ya, bisa dipahami ya. Ini simpel sekali teman. Yang penting teman-teman perlu ketelitian dalam berhitung. Nomor 8, silakan. Ya, teman-teman pasti sudah bisa menebak ya kenapa ada ruang kosong di sini. Itu karena kita siapkan koordinat seperti ini, teman-teman. Ya, ini perlu kita gambarkan ya, tidak perlu kalau berkhayal saja mungkin tidak cukup ya, karena kita akan memperkirakan kira-kira bagaimana persegi panjang yang terbentuk jika titik sudutnya diketahui seperti ini. Nah, coba ini kan min 1,1 ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Min 1,1 tuh kira-kira di sini ya, min 1,1. Oke, kemudian terus 4,1 1 2 3 4. Nah, di sini 4,1 di sini. Kemudian ini min 1, minus 5 di bawah ya, 1 2 3 4 5. Ini min 1, minus 5. Terus 4, minus 5. Ah, di sini 4, minus 5. Nah, sekarang kita hitung dulu ya luasnya, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau cari ya peluang, ini kan peluang ya, untuk ditentukan peluang titik yang terpilih ya, menentukan peluang dari titik yang terpilih dalam suatu area. Itu triknya adalah, cara silumannya adalah kita membandingkan dua luas yang terbentuk nanti ya. Coba teman-teman simak dulu ya. Nah, ini kan terbentuk persegi panjang ya. Persegi panjangnya ini ya, maaf ini gambarnya terlalu cantik. Panjangnya berapa atau lebarnya berapa? Katakanlah ini panjangnya ya, berarti min 1 dengan 4 selisihnya adalah 5 ya. Ini 5 satuan, 1 2 3 4 5. Terus ini ke bawah 1 2 3 4 5 6 6. Berarti luasnya persegi panjang adalah 5 dikali 6 dapatnya 30 satuan luas. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana posisi dari garis ini. Kita bikin dulu titik potongnya. Misalkan titik potongnya itu kita ambil X-nya 4 ya. Kan kita tidak tahu bagaimana garisnya ini. Misalkan kita ambil X-nya 4. Bebas saja ya. Kita masukkan di sini. Berarti Y-nya itu berapa? 3 per 2 dikali 4. 3 kali 4, 12 bagi 2, 6. 6 kurang 5 dapatnya 1. Berarti 4,1. Nah, pas di sini titik potongnya. Gitu ya. Nah, terus misalkan kita masukkan X-nya berapa ya? Misalkan kalau X-nya
0 ya. Berarti kita peroleh y-nya berapa? 3/2 dikali 0 ya, dikurang 5 berarti minus 5. 0 dengan minus 5. Di sini. Berarti kalau kita hubungkan, nah inilah persamaan garisnya. Gitu ya. Berarti ini adalah garis dari y sama dengan 3/2x dikurangi dengan 5. Nah, sekarang kita akan menentukan titik yang berada di atas garis. Berada di atas garis Y ini adalah yang di sini, teman-teman. Ya. Ini dia. Yang di dalam persegi panjang maksudnya ya. Ini kelewatan arsirannya. Nah, untuk menentukan peluangnya titik yang terambil di sini, kita nanti hitung ya perbandingan antara luas daerah yang diarsir terhadap luas persegi panjang. Ya, semoga bisa dipahami ya. Logikanya seperti itu. Jadi untuk menentukan peluang titik yang terambil di sini, di arsiran ini, itu bisa didapatkan dari perbandingan luas daerah yang diarsir terhadap luas persegi panjang. Nah, kalau begitu kita boleh cari yang titik ya luasnya yang diarsir, tapi gampangnya adalah kita cari saja luas yang segitiga. Ya, logikanya begini ya. Ini kan luas segitiga sama dengan 1/2 alas dikali tinggi. 1/2 dikali alasnya adalah berapa satuan ini? 1, 2, 3, 4. Kemudian tingginya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 4 bagi 2, 2. 2 kali 6, 12. Luasnya segitiga 12, berarti luasnya yang di sini itu 30 dikurangi 12. Dapatnya 18. Betul atau betul, teman-teman? Betul ya? Nah, jadi yang diarsir ini 18 dibagi dengan luas persegi panjang 30. Jadi inilah perbandingannya 18 banding 30. Sederhanakan, masing-masing bagi 6. 3 banding 5. Jawabannya Charlie. Ya, simple ya, teman-teman. Cuma tetap semua mungkin ada konsep yang perlu diulang-ulangi lagi ya, latihan. Ya, terutama menentukan peluang dalam bidang datar. Ya. Nomor 9, silakan. Ya, diketahui fungsi f adalah fungsi kuadrat yang mempunyai garis singgung y sama dengan min x tambah 1. Di titik x sama dengan min 1. Jika f aksen 1 sama dengan 3, maka f4 adalah berapa? Ini bagusnya kalau kita visualisasikan ya. Misalkan fungsi kuadratnya ini seperti ini ya. Ini fx-nya. Ya, kita boleh misalkan dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c ya. Nah, kemudian ini mempunyai garis singgung y sama dengan min x tambah 1. Katakanlah misalkan garis singgungnya ini di sini di titik x sama dengan min 1. Nah, ini x sama dengan min 1, persamaan garisnya ini adalah y sama dengan min x ditambah 1. Ingat ya, kalau misalkan ada persamaan garis y sama dengan ax ditambah dengan b, maka m-nya di sini adalah koefisien dari x yaitu a. Nah, artinya garis singgungnya ini yang y sama dengan min x tambah 1, m-nya adalah min 1. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang ingat juga ya bahwa gradien itu sama dengan turunan pertama suatu fungsi. Ya, yang dituliskan dengan m sama dengan f aksen x. Ya, ini pernah ada yang bertanya ya di video sebelumnya ya, bahwa apakah m itu kenapa m itu tidak diganti dengan delta y per delta x, y2 kurangi 1 per x2 kurang x1. Nah, titiknya itu tidak diketahui, jadi kita tidak bisa gunakan itu. Nah, m itu selain dari menggunakan delta y per delta x, bisa juga dengan menggunakan turunan pertama dari suatu fungsi di titik x, teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dapatkan materi ini di waktu belajar di matematika minat ya, turunan. Penerapan turunan itu salah satunya adalah tentang menentukan gradien garis singgung. Seperti itu ya. Nah, berarti ini kita turunkan ya. Ini sama dengan f aksennya ya, ini kan fungsinya fx. Kalau diturunkan berarti ax kuadrat turunannya adalah 2ax
ditambah dengan B. Bx itu kan turunannya B. Kemudian C turunannya adalah 0. Nah, ini M. Kita ganti X-nya dengan min 1. Jadi M sama dengan 2A dikali min 1 ditambah dengan B. Kita peroleh minus 2A ditambah dengan B. Ini yang disamakan dengan min 1. Karena ini juga M-nya sama dengan F aksen. Gitu ya, bisa dipahami? Jadi M-nya ini sama dengan min 1. M-nya juga ini, garis ini bisa juga minus 2A ditambah dengan B. Jadi kita samakan. Ini kita peroleh satu persamaan ya, minus 2A ditambah dengan B sama dengan min 1. Kita simpan dulu ya persamaan ini. Nah, kemudian ini kan min 1, selain masuk di garis singgung, bisa juga masuk di kurvanya. Ya, bisa juga masuk di turunannya. Seperti itu. Nah, ini kan diketahui F aksen 1. Susahnya disebut. F aksen 1 sama dengan 3. F aksennya kan ini diketahui ya. Yang ini. Ini kan sama dengan 2AX ditambah dengan B. Kita ganti X-nya dengan 1 ya. Berarti 2A dikali 1 ditambah dengan B sama dengan 3A. Jadi 2A ditambah B sama dengan 3. Teman-teman bisa dipahami sampai di sini? Ya, kalau misalkan bingung sampai di sini, bisa langsung ditanyakan di bagian komentar. Di menit kesekian, Kak, saya bingung ya. Ya, semoga tidak ya, karena kita sudah jelaskan detail. Nah, kita tinggal cari A dengan B-nya. Kita eliminasi kedua persamaan. Minus 2A ditambah dengan B sama dengan min 1. Ini 2A ditambah dengan B sama dengan 3. Hilangkan B-nya. Berarti ini minus 4A sama dengan minus 4. A-nya sama dengan 1. Kita cari nilai B-nya. Kita boleh masukkan ke sini saja ya, yang mudah. Ganti A-nya dengan 1, 2 dikali 1, 2 ditambah... kenapa ditulis A-nya lagi? 2 kali 1, 2 ya. 2 ditambah dengan B sama dengan 3, dapat B sama dengan 3 kurang 2, 1. Nah, sudah. Tinggal nilai C-nya yang belum diketahui. Untuk nilai C-nya, min 1 ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan juga, coba saya pakai cinta lain ya, teman-teman. Yang tidak apa-apa kita ini. Min 1 ini bisa masuk di sini, juga masuk di sini. Ya, kalau kita masukkan min 1 ke sini, kita peroleh nilainya berapa? Min 1 ya, min 1 1 tambah 1 2. Kemudian kita masukkan juga ke fx-nya. Coba A-nya kan sudah ada dapat tadi ya, 1. Ini berarti A-nya A-nya 1 ya, 1 ditambah dengan X-nya diganti 1, maaf. Ya, pelan-pelan ya. Ini A-nya 1, kemudian dikali dengan X-nya kan min 1 dikuadratkan 1. Ditambah dengan B dikali min 1 tambah C sama dengan Y atau Fx. Fx-nya itu kan sama dengan Y ya, atau 2. Berarti ini kita dapat 1 dikurang B. Ya, B-nya 1 ya. Kenapa tidak langsung diganti? Teman-teman semoga paham ya. Ini agak sedikit meresahkan soalnya. Ya, jawabannya masuknya. Oke. Coba ini 1 dikali min 1, 1 tambah C sama dengan 2. Ini habis. Berarti C-nya dapat 2. Nah, sudah kita dapat ABC-nya. Tinggal kita masukkan ke fungsinya. Jadi fungsinya di sini adalah AX kuadrat, A-nya 1 ya. Jadi 1X kuadrat ditambah dengan B-nya 1, 1X ditambah dengan C-nya 2. Yang ditanyakan kan F4. Berarti F4 sama dengan ini X-nya 4, 4 kuadrat 16 ditambah dengan 4 ditambah 2, dapatnya 22. Error ya. Teman-teman semoga bisa paham ya untuk nomor 9 ini. Kita lanjut lagi ke nomor 10. Silakan. Ya, banyaknya cara menyusun 3 bola merah dan 9 bola hitam dalam bentuk lingkaran, ya. Sehingga minimum ada 2 bola hitam di antara 2 bola merah yang berdekatan adalah berapa banyak
Banyaknya kemungkinan. Ini karena bolanya ini disusun melingkar ya, berarti dia masuknya permutasi siklis. Abaikan dulu bola merahnya karena bola merahnya akan dimasukkan ke di antara bola hitam. Berarti untuk bola hitamnya saja ya, berarti ingat kalau rumus permutasi siklis sama dengan ya n, permutasi siklis dari n berarti n dikurang 1 faktorial. Nah, n-nya itu 9. Jadi 9 dikurang 1 faktorial, 8 faktorial. Nah, sudah ada 8 faktorial. Sebenarnya bisa kita langsung kunci jawabannya alfa. Tapi tidak apa-apa, kita coba lanjutkan ya. Ini kan ceritanya 3 bola merah akan dimasukkan ke di antara 9 bola hitam. Dengan syaratnya minimal 2 bola hitam ada di antara 2 bola merah yang berdekatan. Jadi kemungkinannya seperti ini. Ini ada bola merah, kemudian hitam, hitam, hitam ya. Kemudian ada bola merah lagi. Ya, ini hitam, hitam, hitam. Kemudian ada bola merah lagi. Ini hitam, hitam, hitam ya. Pas 9 ya, 3 bola merah dan 9 bola hitam. Nah, untuk menghitung ya, ini ada rumusnya untuk memilih ke objek ya, teman-teman. Teman-teman boleh catat ini rumus ya. Ini rumus memilih. Ya, memilih n objek ya yang berdekatan ya, yang berdekatan pada setiap ini bukan n ya, maaf, ini k harusnya karena k yang dipilih ya. Rumus memilih k objek yang berdekatan, k nya itu maksudnya yang banyaknya yang kita masukkan di antara bola merah ya pada setiap n yang melingkar. Ya, seperti ini. Ya, berarti rumusnya itu adalah n dibagi dengan n dikurang k dikali ya kombinasi k dari n dikurang k. Nah, n-nya di sini adalah 9 ya. Kemudian yang dimasukkan di sini adalah 3. Jadinya ini sama dengan 9 per 9 kurang 3 dikali kombinasi dari ini k-nya kan 3 ya. Kemudian 9 kurang 3 itu 6. Nah, berarti tinggal kita hitung yang kombinasinya. Nah, berarti di sini 9 per 6 dikali kombinasi 3 dari 6 berarti 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, 6 dikurang 3, 3 faktorial. Teman-teman, rumus kombinasi R dari n sama dengan n faktorial per r faktorial dikali n dikurang r faktorial ya. Nah, tinggal kita selesaikan ini ya. Ini 9 per 6 dikali 6 faktorial berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 stop. 3 faktorial, 3 dikali 2 dikali 1 dikali 3 faktorial. Ini 3 faktorialnya dicoret. 6 dengan 3 dikali 2 habis ya. Tinggal ini 9 dikali 5 kali 4 20 ya. 20 dikali 9 ini 180 per 6 ya. Berarti dapatnya ini adalah 30. Nah, kita simpan dulu. Ini kan bola merahnya, ini kan bisa tukar ya, bisa pindah-pindah. Berarti karena ada 3 di sini untuk bola merahnya, kita menggunakan ya permutasi 3 ya. Jadi 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ini kita kalikan. 3 dikali 2 kali 1 kan 6 ya. Kita kalikan 6 dengan 30, 180. Itu 180 dikali 8 faktorial alfa. Ya, baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Silakan. Ya, ini kita simpan dulu ya. Kita jadikan oleh-oleh, teman. Nanti coba-coba teman-teman semua diskusikan, dan kalau berkenan boleh jawabannya dikirimkan di bagian komentar.